Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Krik dan teman-teman. Saya Sisya Citrawati NIM 21G10045 kelas akuntansi 1.2. Sebelum saya memulai untuk video reaction, saya berdoa terlebih dahulu sesuai dengan keyakinan saya. Berdoa, saya mulai. Amin. Berdoa selesai. Baik, di sini saya akan menjelaskan kembali materi pada bab 5 yang berisikan tentang memahami manusia dan sukacita akibat Pancasila. Sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu siapakah manusia itu. Berbicara tentang manusia, perlu diketahui bahwa manusia dengan segala pikiran, perasaan, dan kehendak bebasnya dapat berpikir dan bertindak. Secara khusus, rakyat Indonesia dapat dengan bebas percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut keyakinannya sendiri. Kemanusiaan yang beradab, yang adil, persatuan Indonesia, dan perundingan musyawarah mufakat dan keadilan sosial di Indonesia. Pada saat yang sama, hewan, tumbuhan, dan organisme bersal tunggal lainnya tidak dapat berpikir bebas sama sekali hanya karena naluri. Hewan tidak bersalah ketika mereka membunuh hewan lain, memakan pasangannya, dan ketika mereka melampiaskan keserakahan mereka. Meski manusia mandiri, tentu tidak bisa seenaknya saja. Manusia membutuhkan prinsip yang jelas untuk menjadi manusiawi. Prinsip ini membedakan yang manusiawi dari yang tidak manusiawi. Manusia dapat memilih untuk menjadi tidak manusiawi dengan bertindak kejam, alih-alih mematuhi prinsip-prinsip moralitas dan harmoni yang diciptakan oleh Tuhan sebagai predator atau karnivora lainnya. Beberapa makhluk yang tidak percaya dengan benar-benar maka tidak dapat memahami cinta Tuhan dengan berdasarkan prinsip Pancasila dan menjaga keharmonisan serta keutuhan seluruh ciptaan yang dikombinasikan dengan 5 prinsip Pancasila. Manusia mempunyai rasa dermawan, tentu akan melakukan tindakan yang berbeda-beda. Prinsip-prinsip ideologi Pancasila membedakan antara manusia yang menjadi solusi dan manusia yang menyabotase dengan bersikeras pada kolonialisme, kapitalisme, egoisme, keserakahan, kemarahan, kebencian, dan ide-ide lain yang merusak keutuhan ciptaannya. Manusia sejati akan sangat memperhatikan moralitas. Moralitas sendiri berasal dari kata dasar moral atau mos, yang berarti kebiasaan. Kata mores berarti perilaku yang baik. Dengan begitu, definisi dari moralitas itu sendiri adalah doktrin yang diterima secara umum tentang perilaku, sikap, kewajiban, dan aspek lain yang baik dan buruk, karakter, dan moralitas. Manusia sejati akan tetap layak dan memberikan petunjuk yang baik tentang bagaimana sebenarnya hidup dalam bermasyarakat, apa yang baik dan apa yang buruk untuk dihindari. Untuk konteks Indonesianya, moralitas ini sudah termasuk dalam nilai-nilai Pancasila. Emil Durkheim mengatakan bahwa sejak zaman primitif, moralitas manusia juga telah dipengaruhi oleh konsep-konsep keagamaan yang diyakini orang dengan bentuk dasar kehidupan beragama. Indonesia telah mengidentifikasi sistem hukum yang sangat jelas sebagai hukum yang paling penting, terutama yang berkaitan dengan moralitas manusia dari kelompok, ras, agama, lintas etnis, yaitu dengan ideologi Pancasila. Dalam tindak lanjut tersebut tentunya akan ada pembahasan tentang bagaimana seharusnya kita melakukan tindakan moral dalam konteks tersebut. Dengan kata lain, bertindak dengan cara yang benar pada waktu dan tempat yang tepat. Manusia percaya bahwa orang yang berprinsip harus berinteraksi dengan lingkungan, merasakan dan memberikan pengaruh sehingga lingkungan berubah dan masing-masing pihak berubah sesuai dengan pengaruh yang telah diberikan kepada pihak lain. Tentunya dalam perubahan yang telah diberikan, individu akan berubah dan beradaptasi dengan proses yang ada. Selanjutnya ada analisis
Filsafat Pancasila ini didasarkan pada teks Cosmotheandric karya Raymond Panikar. Terjemahan yang lebih bebas adalah hubungan yang harmonis antara alam semesta, pencipta, ciptaan, dan manusia. Hal yang menarik dari konsep filosofis ortodoks kosmologis ini adalah ada pepatah yang mengatakan bahwa kebahagiaan yang manusia rasakan sendiri adalah kebahagiaan yang palsu, bukan kebahagiaan yang nyata. Ketika tiga elemen yaitu manusia, lingkungan atau alam semesta, dan energi ilahi selaras, sukacita sejati akan dihasilkan. Kebahagiaan semu adalah semacam kebahagiaan yang tampaknya nyata, tetapi itu membuat orang jatuh ke dalam rasa sakit yang lebih dalam. Fitur utama dari kesenangan semu adalah kegembiraan yang dirasakan sendirian, yang tidak melibatkan elemen kosmik dan energi ilahi. Kata Yunani untuk sukacita adalah cara, yang berasal dari charis, yang berarti rahmat dalam bahasa Yunani. Dalam hal ini, sukacita atau cara dihasilkan oleh rahmat atau charis atau oleh energi ilahi. Konsep ini sesuai dengan tujuan lahirnya Pancasila. Ideologi Pancasila lahir untuk membahas sukacita bagi seluruh rakyat Indonesia yang telah ditindas dan dihina oleh negara lain selama berabad-abad. Oleh karena itu, kebahagiaan yang dihasilkan oleh Pancasila bukan hanya kebahagiaan sesaat manusia, tetapi kebahagiaan sejati yang bersumber dari hubungan yang kuat dengan Tuhan. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa konsep sila suci YME harus dipadukan dengan prinsip keadilan dan kemanusiaan yang beradab menjadi prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila-sila Pancasila ini tidak dapat dipisahkan dalam arti dan saling terintegrasi. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan kembali kepada Pak Greg. Mohon maaf bila ada salah kata. Sebelum saya menutup pada video reaction kali ini, saya akan berdoa terlebih dahulu sesuai dengan keyakinan saya. Berdoa, saya mulai. Amin. Berdoa selesai. Baik, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.